Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arata Muhammad Rizal, Fakultas Kedokteran Universitas Binaran. Hari ini saya akan menjelaskan prosedur anamnesis dan juga pemeriksaan fisik kardiovaskular. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas keterampilan klinik pada semester 4. Oke, jadi yang pertama adalah anamnesis dan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena video ini dibantu oleh teman saya, Raihan dan juga Albert. Makasih. Tanpa panjang lebar, ini dia video anamnesisnya. Selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Arata. Saya dokter yang sedang berjaga pada malam hari ini. Bapak dengan siapa Pak? Saya Albar Rasyad. Albar Rasyad. Bapak usianya berapa tahun Pak? Saya 25. 25 tahun. Ini Bapak Albar 25 tahun ya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya sakit di dada. Sakit di bagian dada. Baik Pak. Iya. Itu nyerinya apakah di bagian dada saja atau menjalar kemana Pak? Bagian dada. Bagian dada saja. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak sakitnya? Sejak 2 minggu. Sejak 2 minggu ini. Iya. Bisa diceritakan Pak awalnya nyeri itu karena kenapa atau bagaimana awalnya Pak? Saya kan agak buruk ya biasanya. Saya minum gitu sama itu bergadang. Terus Iya. tiba-tiba sakit. Oke, baik. Apakah nyerinya itu nyeri sekali atau mungkin kalau dibuat skala Pak antara 0 sampai 10 nyeri dada bagian Bapak tuh berapa ya Pak? Kalau nyeri dada saya tuh sampai 8 ya. Mungkin 8 gitu ya Pak ya? 8 atau 7 sih. Baik, apakah nyerinya itu selalu nyeri atau mungkin malam saja atau pagi saja atau bagaimana Pak? Setiap saya pengen excited tuh tiba-tiba nyeri gitu. Setiap saya habis begadang nyeri gitu. Jadi Bapak kalau melakukan aktivitas begitu ya? Iya. Baru merasa nyeri. Nah itu apakah ada beberapa hal yang membuat Bapak terasa lebih nyeri Pak? Seperti berat atau bagaimana gitu Pak? So far karena itu aja sih, kayak begadang berlebihan aja, nggak tidur, terus agak minum gitu dah. Terus kalau yang memperingan Pak? Beringat tuh mungkin saya istirahat aja, lebih rileks, bermain gitu saya. Jadi kalau Bapak sedang istirahat gitu nyerinya mulai hilang gitu ya Pak? Iya. Baik, apakah di keluarga ada yang seperti ini juga Pak sebelumnya? Di keluarga sepertinya yang saya tahu kan waktu itu bapak saya aja. Terus sebelumnya apakah Bapak punya riwayat penyakit seperti diabetes atau kolesterol gitu Pak? Diabetes, kolesterol saya belum tes ya. Belum tes. Jadi Bapak belum tahu apakah Bapak Belum punya riwayat penyakit. Baik. Belakangan ini apakah sudah mengkonsumsi obat selama 2 minggu ke belakang Pak? Selama 2 minggu saya belum minum obat. Belum minum obat. Jadi Bapak nyeri dada selama 2 minggu ini hanya merasa nyeri gitu ya? Iya, nyeri. Terus saya istirahat aja di situ kan. Terus sebelumnya sebulan atau 2 bulan ke belakang aktivitas Bapak tuh ngapain aja ya Pak ya? Saya dulu ya olahraga kenceng banget. Olahraga kencang. Tiba-tiba saya berhenti. Hmm. Terus saya minum, saya males gitu, saya bawa telat atau begadang gitu. Hmm. Tiba-tiba buruk aja itu hidup saya gitu. Saya ingin membuat kesimpulan dulu ya Pak ya. Jadi Iya. Bapak datang ke sini dengan keluhan utama itu di bagian dada ya Pak ya. Sudah 2 minggu, Bapak belum diberi obat gitu ya. Terus Bapak juga tidak tahu riwayat penyakit dahulunya. Terus juga Bapak sangat terasa berat atau nyeri ketika Bapak beraktivitas lebih tinggi ya Pak ya. Dan juga merasa ringan bila beristirahat seperti itu ya Pak. Iya. Nah, oke, baik. Jadi untuk memastikan diagnosis saya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Nanti Bapak ke bed, saya periksa apakah Bapak bersedia. Habis tes. Baik, nanti kita ke bed ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Nah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini terdiri dari beberapa langkah gitu. Yang paling pertama tentunya dokter harus mencuci tangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sendiri terdiri dari beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Oke baik. Pemeriksaan fisik ini yang paling pertama adalah inspeksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi adalah melihat. Apa yang kita lihat? Kita melihat apakah regiotoraks atau dada pasien simetris atau tidak. Setelah kita melihat simetris atau tidak, kita akan melihat tentunya apakah adanya luka atau tidak pada daerah dada mereka atau regiotoraks mereka. Setelah kita menginspeksi simetrisitisan. Ya, setelah kita melihat itu, nah kita lanjut melihat yang namanya ictus cordis atau apex jantung. Kita di sini melihat apakah terlihat adanya pulsasi atau tidak. Biasanya ictus cordis terlihat bila pasien kurus gitu. Nah, berikut adalah video inspeksinya.
Oke, setelah inspeksi kita lanjut ke palpasi. Palpasi adalah meraba. Tujuan meraba ini adalah untuk melihat apakah adanya pulsasi dari jantung atau tidak. Yang paling utama dan paling penting pada palpasi adalah melihat apakah adanya pulsasi pada ictus cordis. Tekniknya adalah seperti ini. Nah, tadi kan yang pertama udah ada inspeksi, terus ada palpasi. Nah, yang ketiga ini namanya perkusi. Perkusi adalah mengetuk. Tujuan perkusi adalah untuk melihat batas-batas jantung dengan organ yang lainnya, seperti pada paru dan juga organ-organ abdomen. Nah, ini dia videonya. Oke, tadi kan kita udah ngeliat inspeksi, palpasi, dan juga perkusi. Nah, yang berikutnya atau yang keempat adalah auskultasi. Auskultasi adalah mendengar suara jantung menggunakan alat bantu itu stetoskop. Tujuannya adalah untuk tentunya mendengar apakah suara jantung itu normal atau tidak. Terus, gimana sih cara bedainnya? Nah, sebelum kita ngeliat ke video, berikut adalah suara jantung yang normal. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Dan berikut adalah suara jantung yang tidak normal. Nah, ini disebut dengan suara murmur nih, kayak gini suaranya. Nah, lebih jelasnya kita lihat ke video auskultasi. Selain itu, kita juga harus memeriksa tekanan darah pasien tentunya. Seperti yang kita sering lakuin kalau kita ke rumah sakit ya, kita kan pasti dicek tensi darahnya gitu menggunakan alat bantu sfigmomanometer. Berikut adalah video pemeriksaan tekanan darah pasien. Setelah tadi kita melihat video inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, terakhir adalah kita memeriksa tekanan vena jugularis pasien atau nama tekniknya adalah JVP. Berikut adalah video JVP. Tes JVP adalah menilai pengisian vena jugularis dengan cara meninggikan kepala menghadap ke kiri, kemudian ketinggian pengisian vena jugularis dihitung dari angulus sterni secara vertikal dibantu dengan proyeksi, dapat menggunakan penggaris ataupun alat bantu lainnya. Nilai normalnya adalah 5 ± 2. Nah, tadi kan udah nonton semua tuh, dari mulai inspeksi, pemeriksaan fisik juga, ada pemeriksaan tekanan darah, ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan juga pemeriksaan tekanan vena jugularis atau JVP. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.